warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa hadir di Masjid Baitur Rahman dengan sehat walafiat. Bapak Ibu sehat sedoyo? Sehat. Keluarga sehat? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Sholawat berbingkai salam mari kita curahkan kepada Nabi kita sang uswatun hasanah, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga syafaatnya selalu tercurahkan untuk kita semuanya hingga yaumil akhir. Allahumma amin. Saya senang sekali berada di sini kepada Ketua DKM Baitur Rahman. Alhamdulillah saya bisa bertemu lagi, dan saya katakan ketua takmir yang paling muda itu ya Bu ya. Terus betul? Luar biasa. Alhamdulillah beberapa program sudah berjalan ya, dan ini yang pertama mungkin yang sudah diagendakan sebelumnya, bahwasanya untuk malam ini agenda yang sangat spesial di mana saya bisa bertemu dengan ibu guru cantik yang selama ini saya jarang ketemu ya, ternyata luar biasa di kelasan ini banyak SDM yang memang luar biasa. Nah, untuk itu saya sebenarnya tidak ada apa-apanya sih gitu ya, baru belajar Ibu, mohon maaf kan gitu ya. Baiklah, saya cek dulu. Ini ada berapa RT ya? Ada 7 ya. Saya cek dulu. Untuk RT 1 mana suaranya? Dari 9. Dari 9. Lalu sisanya di mana tuh? Baiklah, RT 9. RT 10. Alhamdulillah. RT 13. Alhamdulillah. RT 14. Yang satu lagi RT 15. Pejuang itu. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi kemarin sudah dikatakan sama Ustazah itu, saya itu bukan berarti mau promosi ya. Jadi apa ya, itu hanya sebagai contoh untuk saya bahwasanya dalam hidup ini tentunya perlu proses terus gitu, perlu belajar terus, bahwasanya apa yang namanya saya punya semboyan, saya punya moto hidup yaitu khairun nas anfa'uhum. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Untuk itu mari kita semangati diri kita bahwasanya insya Allah dengan izin Allah pada malam ini niat gitu ya untuk belajar Al-Quran gitu ya. Tadi ada request, saya ada dengar, nanti saya semangat gitu nih. Saya pakai nada apa ya Pak Takmir? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim.
walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Nilainya berapa, Bu? 10. Aduh, ini lagi marak musabakoh tilawatul Quran saya itu ya, dari mulai bulan Agustus September ini kita ngopeni anak-anak ya, MTQ tingkat sekolah. Jadi saya jadi ingat nilainya berapa gitu ya. Nanti saya mau praktek khawatirnya seperti itu. Baiklah Ibu, Bapak yang saya hormati, pada malam ini saya akan memberikan sedikit pengalaman kaitannya dengan memotivasi ya. Bahwasanya yang tadi saya katakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat bagi yang lainnya. Untuk itu di sini banyak sekali sumber daya manusia yang memang punya potensi ya. Di sini, nah untuk itu tentunya hari ini ya, TPA Masjid Baitur Rahman ya memberikan fasilitas untuk ibu-ibu semuanya untuk bisa belajar bersama. Nah, selama ini kemana saja sudah belajar? Sudah belajar Bapak Ibu semuanya? Ibu sudah belajar Bu? Coba ya, yang belajar, yang belum belajar ya karena isi, gitu ya Bu. Nah, pengalaman saya Ibu, saya masuk ke Jogja itu tahun 2002. Ya, tahun 2002 saya belum kenal sama Ustazah Isti, belum kenal sama Bu Tati, saya belum mengenal siapa. Kemudian saya melihat progres yang ada di masyarakat, bahwasanya ternyata banyak sekali pemuda, anak-anak itu belum bisa baca Al-Quran. Nah, untuk itu saya berinisiatif untuk mendirikan ya kecil-kecilan pengajian ya. Pertama saya mempunyai murid 3 kalau nggak salah Bu. Kalau punya murid 3 itu bagaimana ya Bu? Aduh, mulai dari mana nih? Setelah 3 nambah lagi 1 jadi 4. Setelah 4 nambah lagi 1 menjadi 5. Apabila hujan Bu, nanti kalau hujan itu samper-samper apa ya kalau bahasa Jawanya itu disamperin satu-satu gitu loh Bu. Nah nanti kok si anu datangnya dicari Bu, bener. Akhirnya kita ngumpul berempat, berlima, berenam, bertujuh ya. Setelah itu 7 orang, kemudian sampai di titik 10 orang. Waktu itu saya menggunakan metode Ikro, masih metode Ikro. Nah, dengan berjalannya waktu saya membuka malam Rabu kalau nggak salah. Kemudian malam Jumatnya kita waktu itu masih diminta untuk baca Yasinan ibu-ibu semuanya. Nah waktu itu Yasinan itu mereka itu belum lancar Bapak Ibu semuanya. Karena yang memang ibu-ibu mintanya Yasinan gitu aja. Oke, siapa takut? Nah akhirnya kita bersama-sama walaupun bacanya dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Siapa yang masih baca Quran dari kiri ke kanan? Ada? Ada, ya Bu. Dari kiri ke kanan itu baca apa kira-kira? Baca Latin ya Bu ya. Nah, kalau dari kiri ke kanan baca Latin dong, bahasa Arab. Baca Arab dari kanan ke kiri begitu ya. Nah, tidak apa-apa. Saya bilang ayo. Nah, yang 10 itu tetap ada di situ. Akhirnya sampai di titik 30 ya Bu ya. Nah yang 30 itu karena 15 itu masuk ke belajar Ikro sampai ke jilid 6.
Kemudian ya biasa ibu-ibu kan alasannya itu rewang gitu ya Bu ya. Rewang udah sebutan Bu? Setelah rewang tuh pokok rewangnya macam-macam. Ada rewang yang mantenan, ada yang sunatan, ada yang selamatan, akhirnya bubar kan gitu. Tidak bubar. Waktu itu saya masih mengikuti ibu-ibu. Mas ada tahlilan libur aja ya. Lama-kelamaan saya tidak mau. Nanti lama-lama tahlilan nanti ada 5 rumah tahlilan nanti libur terus kan gitu. Makanya ya udah sekarang ibu-ibu kalau misalkan ada tahlilan aja. Ngaji yang tetap ngaji, belajar tetap belajar. Kemudian sampai di mana 1 minggu itu malam Rabu sama malam Jumat. Yasin itu sekitar 1 tahunan Bu, 3 tahunan Bu ya. Setelah itu kita masuk ke Al-Waqi'ah. Kemudian Yasin itu tidak hafal ibu-ibu semuanya, karena walaupun mungkin bacanya dari kiri ke kanan, karena sering dan saya bimbing Yasin wal Qur'anil Hakim seterusnya. Kemudian ibu-ibu semuanya dalam jangka waktu 2 tahun 3 tahun jadi hafal. Nah, karena sudah hafal, ayo kita bergeser lagi ke surat yang lainnya. Akhirnya setelah Yasin itu pindah ke surat Al-Waqi'ah Bu. Padahal saya ngincar surat apa Bu? Saya ngincar surat Al-Kahfi Bu, ya. Karena surat Al-Kahfi itu dirasa sangat berat. Berapa ayat ibu-ibu? 110 gitu ya. Gak mungkin orang bacanya terbata-bata harus baca surat Al-Kahfi. Ya, memang keutamaan malam Jumat itu kan hari Jumat terutama ya. Hari Jumat atau malam Jumat itu kan surat Al-Kahfi. Tetapi waktu itu masih dalam tahap Yasin. Setelah Yasin Al-Mulk. Kemudian setelah Al-Mulk itu Ar-Rahman. Setelah Ar-Rahman itu Al-Waqi'ah Bu. Nah, nanti di surat kalau misalkan sudah bisa semuanya, nanti dibaca 3-3-nya Bu. Awalnya baca surat Yasin itu dapat 30 menit ya Bu. Lama kan 30 menit Bu? Nah, 30 menit bisa juga dengan berjalannya waktu walaupun dari kiri ke kanan itu kata saya. Lama-kelamaan juga akan cepat gitu ya. Dengan sendirinya juga dengan sigap juga bisa. Nah, itu semua itu adalah perlu proses Bu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an di dalam surat Ar-Rahman. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu itu tidak tahu apa-apa. Ya. Jadi di situ ya peran orang tua yang mendidik kita. Nah, ketika mungkin orang tua ibu semuanya mungkin ada yang pada zaman baheula belum sampai ke ranah mengajarkan ibu untuk belajar ngaji leres, ada ya. Tapi ada juga yang benar-benar sudah dituntun, sudah dibimbing dari kecil. Nah, berbahagialah ibu bapak semuanya sampai di titik ini. Ibu-ibu dalam usia yang tidak muda lagi, ibu masih diberi kesempatan. Seandainya ibu sekarang tahun 2023 itu tinggal namanya saja dan tidak pernah ada ikhtiar untuk belajar, bagaimana ya Bu? Nah, seperti yang sering saya katakan, zayyinu manazilakum bisolati wa tilawatil Qur'an. Hiasi rumahmu dengan salat dan Al-Qur'an dan baca Al-Qur'an. Ya. Pada zaman sekarang ibu HP itu akan menjadi barang yang memang sangat kalau tidak bisa manajemen sangat mengganggu gitu ya. Nah, untuk itu dengan adanya HP, kalau kita benar-benar mau niat belajar, silakan gunakan dengan sebaik-baiknya. Yang dibuka jangan masakan terus Bu. Yang dibuka cara membuat ini, cara membuat itu. Nah, kalau ibu mau belajar mulai dari sekarang, kalau sudah dilogika, beda yang dibuka, bukan cara membuat masak ini, masak itu. Yang dibuka itu, aku pengen bacaan ayat kursi gitu ya Bu. Ibu sudah hafal ayat kursi Bu? Sudah. Sama sudah. Kemudian besok aku pengen belajar Bayati opo? Belum aja Bayati. Yang tadi saya baca itu ada yang tahu itu nada apa?
Nahawan ya, luar biasa. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, kaitan dengan proses itu tadi. Di usia yang seperti ini ada yang jelita. Jelita itu apa Bu? Jelang 50 tahun seperti saya, jelita. Gitu ya, jelang 50 tahun. Ada juga di atasnya, gitu ya Bu. Jadi Allah tidak melihat ibu-ibu itu mampu bacanya, tetapi tidak melihat hasilnya, tetapi proses, gitu ya Bu. Prosesnya sekarang misalkan sudah dibuka TPA, biasanya awal-awal tuh wah luar biasa semangatnya 45, 86 lah berapa gitu. Nanti dalam perjalanannya saya angel, jilid 1 masih sukses, jilid 2 masih sukses, jilid 3 rada pusing kata ibu-ibu tempat saya. Nek kembalian terus ya, kalau kembalian beli itu loh. Kalau kembalian beli berapa pun uang tuh ingat. Nek harokat, ayu, eo itu tuh angel, tasdid angel kan gitu. Nah tidak apa-apa gitu ya. Kan man salakal thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thoriqan ila jannah. Barang siapa yang menuju ya, berjalan menuju ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Bu, mau tidak masuk surga? Mau ya. Nah, untuk mencapai masuk surga itu tentunya harus ada kerja keras dari diri kita, gitu ya. Seperti ibu punya cita-cita apapun, semua itu perlu proses. Begitu juga dengan belajar Al-Quran. Murid saya sekarang kebanyakan pensiun. Ada yang 76, ya. Ada yang 76. Di sini siapa yang tertua usianya? Saya mau ngasih door prize, mukena, ayo. Besok diambil di rumah saya. Paling tua. Itu pengen ayah ada tangannya diacungkan kemudian ternyata nggak tua. Ibu berapa usianya? 70. Yang sana? 71 Ibu, 71. Berarti saya kan tadi akadnya saya memberi yang tertua ya Bu ya. Sekarang yang tertua siapa? 71, 70, 72 ya Bu ya. Ya. Berarti siapa Bu yang tertua? Tadi kan sudah akadnya, saya sudah akad ya. Kenapa saya memberikan apresiasi seperti itu? Bukan karena saya punya, ya kalau teman punya ya punya di rumah gitu. Artinya hanya untuk sekedar memberikan motivasi, begitu ya Bapak Ibu semuanya. Ibu mana tadi yang tertua 72? Ya, sama ya. Saya titipkan ke Bu Tati, ke Bu Isti, ya semoga saya nanti uang bisa mengantarkan ke rumah ini, ya. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam mempelajari Al-Quran itu pahalanya luar biasa. Nah, di situ adalah satu perjuangan. Siapa sih yang harus punya peran di dalam mendirikan taman pendidikan Al-Quran itu? Pertama, apa tadi? Bukan takmir atau apa? DKM. Nah, DKM itu di situ kan, yaitu sebagai pemimpin di dalam lembaga masjid di sini. Nah, bagaimana seorang ketua memberikan fasilitas kepada warga yang ada di plaza ini supaya bisa memakmurkan masjid, dan yang kedua adalah pemberantasan buta huruf Al-Quran. Ibu, kalau baca lancar kan? Baca ya, baca Indonesia lancar. Kemudian kalau Al-Quran itu ya, Al-Quran itu juga sama, bacanya seperti itu gitu. Cuma ya di sini memang kalau kita belajar Al-Quran itu pahalanya luar biasa. Al-Laqul Munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lil izadi iksori
suratin minhu al-muta'abbadu bitilawati. Al-Quran itu adalah lafaz yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ya, yang terdiri dari berapa surat Bapak Ibu semuanya? 114 surat. Berapa juz? 30 juz. Berapa ayat? 6.666 ayat. Dan apabila dibaca akan menjadikan ibadah al-muta'abbadu bitilawatihi. Tilawah itu membaca ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati ya, untuk usia kita itu tidak melihat proses, tapi perjalanan yang harus kita lewati itu adalah bahwasanya ketika sudah dilaunchingkan di sini, ayo kita bersama-sama yang mengajar, takmirnya juga, yang motivatornya juga yang lain, yang mengajarnya juga itu adalah mempunyai nilai ibadah semuanya. Dan yang terpenting untuk mempertahankannya itu yang terpenting. Ya, sekarang launching, mungkin yang ada 100, besok lama-lama jadi kayak kerupuk lemes kan gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, untuk itu satu sama lain harus saling menguatkan, ya. Harus ada motivasi dari diri sendiri. Dan ingat, tentunya dalam keluarga itu kan punya visi misi. Silahkan berdiskusi dengan suami, yang punya suami, yang tidak punya suami harus punya prinsip. Aku ingin menghabiskan waktuku untuk beribadah kepada Allah. Di antaranya itu belajar Al-Quran. Coba saya cek dulu, ibu yang belum belajar dari jilid 1 ada? Ada ibu? Bu, tidak usah malu ya. Rata-rata ibu atau bapak terkendala belajar itu karena ada rasa satu, yaitu malu, gitu ya. Jadi malu itu harus dibuang jauh-jauh, ya. Kalau untuk kebaikan tidak usah malu. Ibu silahkan bersenam ria hari apa. Banyak orang-orang yang bisa mensukseskan senam. Terus betul? Mensukseskan 17 Agustus. Banyak tidak? Mensukseskan adanya Jatilan. Banyak tidak? Nah, yang mensukseskan TPA juga harus banyak. Itu ya Bu? Setuju Bapak Ibu? Setuju. Untuk itu ya, di situ harus punya keyakinan yang kuat. Harus syarat dalam mencari ilmu. Yang kedua harus continue atau terus menerus. Nanti kendalanya ketika saya yakin nanti dipilih, misalnya satu kelompok yang belum bisa, satu kelompok nanti 8 atau misalkan 6, satu guru, ya. Kalau nanti segini satu guru nanti malah nggak bisa, nggak efektif. Nanti kan dikelompokkan. Nah, dan ibu kalau dibetulkan jangan sampai sakit hati karena niatnya belajar. Nah, untuk itu yuk dari sekarang kalau misalnya kita itu kudu semangat, ya, kudu semangat karena yang belajar Al-Quran kan ada di dalamnya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Belajar ya Bu ya. Belajar itu perlu proses yang panjang, perlu kesabaran, perlu istiqomah. Nah, itu yang menjadikan nilai ibadah, gitu ya. Banyak mungkin orang-orang yang memang bisa membaca Al-Quran, tapi ternyata dia tidak bisa memberikan waktu untuknya untuk bisa bertilawah. Nah, untuk itu mulai dari sekarang monggo ibu-ibu semuanya, saya melihat semangat ada murid saya yang sudah haji. Beliau sudah pensiun menjadi guru SMA. Kemudian pensiun dari puskesmas, sudah naik haji. Tapi sampai di sana dia tidak bisa baca Quran, gitu ya. Kemudian sampai di Indonesia berdoa. Saya cerita berdoa, ya Allah, pertemukanlah saya dengan orang yang bisa mengajarkan saya. Saya benar-benar
bercerita, ya. Kemudian bertemu dengan saya, Bapak Ibu semuanya, belajarlah di situ, belajar sampai sekarang. Alhamdulillah sudah 1 tahun, walaupun sudah 2 tahun, walaupun sekarang posisinya masih di jilid 3, tidak apa-apa. Seperti ya Bu, bisa aja Ibu belajar di rumah, gitu ya, otodidak. Tapi saya nggak yakin kalau Ibu tuh bisa kalau otodidak dari nol. Terus otodidaknya gitu ya. Artinya belajar sendiri Bu, gitu ya. Kan dijelaskan di dalam laporan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang bisa, apabila kamu itu tidak tahu apa-apa. Nah, cara membuat kue Bu Imas yang orang iso gitu ya. Kalau cara membuat apa, tapi kalau Imas saya mau belajar metode apapun sekarang banyak Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti di sini mau pakai metode apa juga harus disepakati supaya seragam, gitu ya, supaya seragam, gitu. Nah, untuk itu tidak ada kata terlambat. Sekarang yang saya katakan tadi 76 itu baru belajar Iqra 1 karena baru terpanggil ketika pandemi, ketika suaminya sudah tidak ada. Contohnya seperti itu Bu. Itu masih mending. Sekarang posisinya baru di jilid 2, tidak apa-apa. Karena itu juga merupakan ikhtiar. Nah, untuk itu ketika belajar Al-Quran itu hal yang harus kita buang jauh-jauh itu adalah pertama rasa malu yang harus dibuang jauh-jauh. Karena ada pahala yang luar biasa. Karena Al-Quran itu besok di akhirat akan menjadikan syafaat. Nah, lupa. Tadi ada request katanya ada sholawat 1 saja supaya tidak mengantuk. Kira-kira mau sholawat apa kita ibu-ibu? Jibril. Sholawat Jibril. Kalau sholawat Jibril itu terlalu slow. Sallallahu ala Muhammad. Teruskan Bu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tulisannya gimana Bu? Ya Habibi ya Muhammad ya Rusal Khatifaini. Sekali lagi. Ya Habibi ya Muhammad ya Rusal Khatifaini ya Mu'ayyad ya Mumajjad ya Imam Kiblataini. Kok tuh ternyata mesti baca kok tinggi banget. Kalau sama si baca yang rada landai gitu ya. Siji loro telu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibu sebagai motivasi supaya tidak ngantuk. Bu, siapa yang ngantuk? Ayo. Ada yang ngantuk? Jatah saya berapa menit lagi? Kamunya
1 jam lagi. 1 jam lagi nanti ini ya, nanti diantarin saya bersama yang ya. Ibu-ibu yang saya hormati, belajar Al-Quran itu mendapatkan syafaat di hari kiamat. Ya, sebab syafaat itu apa toh? Syafaat itu nolong. Ada di doa di dalam Al-Quran itu Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'ah. Nah, jadi di hari kiamat itu Al-Quran itu akan menjadikan syafaat. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama untuk selalu belajar Al-Quran. Bu, kalau kita memperlihatkan semangat ke anak-anak kita, anak cucu kita, ya, insya Allah anak cucu kita juga mereka akan melihat itu loh, ibuku juga rajin mengaji, itu loh, Pak Utiku juga rajin mengaji. Mereka juga akan melihat contoh semangatnya dari orang tuanya dan akan terpancar pada anak keturunannya. Dan insya Allah akan menjadi amal jariah ya untuk kita semua. Ketika anak kita belajar Al-Quran, maka pahalanya juga akan mengalir untuk orang tuanya. Nah, untuk itu kita menyuruh anak-anak kita, karena anak-anak kita juga harus belajar Al-Quran. Kita yang ada di rumah juga belajar. Kalau misalkan di sini sudah ada wadah, ya kejar, gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi, barang siapa yang berjalan loh Bu. Berjalan itu berarti ada proses jalan kaki, ada proses naik apa Bu? Naik motor. Terus Bu, Ibu sampai ke sini itu jalan kaki apa naik motor? Jalan kaki. Menuju apa? Menuju tempat ilmu. Berarti di situ ada keberkahan, ya Bu? Ada keberkahan, ada silaturahmi. Saya di rumah, di masyarakat itu jarang ketemu Bu. Kalau nggak ada pengajian, ya toh Bu? Kalau ada pengajian, jadi ada ketemu. Jadi ketemu. Saya mengadakan pengajian malam Rabu, kemudian Ahad pagi. Nah, Ahad pagi, kalau malam Jumat itu sekarang sudah sampai ke Al-Kahfi, Ibu semuanya, ya. Sudah, jadi tadi yang saya katakan Yasin sudah gol. Setelah Yasin, apa tadi Al-Waqiah gol. Setelah Al-Waqiah, Al-Mulk gol juga. Setelah Al-Mulk, Ar-Rahman juga gol. Gitu. Nah, saya alhamdulillah sudah ada 4 surat. Sekarang bismillah ibu sekarang sudah ditilawati. Saya menggunakan metode tilawati ibu semuanya. Metode apapun sama, itu hanya sebagai jalan supaya untuk bisa membaca Al-Quran. Misalnya di sini memakai metode apa Bu? Metode Iqra ya. Nah, metode apapun nanti insya Allah kalau memang ibu benar dan istiqomah menjalannya, insya Allah akan bisa. Nah, ketika 4 surat itu sudah di taman, kemudian saya pindahkan karena ibu sudah hampir ada di jilid 5. Jadi jilid 5 itu, jilid 6 itu kan sudah ke apa? Sudah tajwidnya sudah lumayan, sudah ke majaid, wajib mutaksil. Kemudian di jilid 6 itu sudah apa namanya yang saktah dan lain-lainnya, ya. Nah, kemudian nanti kalau misalkan sudah ada di situ, maka digeser ke surat Al-Kahfi. Berapa ayat tadi Bu? 110. Tidak apa-apa, gitu ya. Nah, untuk itu tidak ada yang langsung bisa, tidak ada yang tanpa usaha. Semua itu perlu proses. Insya Allah ibu-ibu akan menjalaninya dengan semangat. Insya Allah. Nah, ibu masih beruntung diberikan usia. Misalkan ada yang masih, coba saya cek dulu. Siapa yang usianya 25 tahun? 25 ada nggak sih? 25?
biasanya yang muda itu ada, tapi arang-arang. Coba yang paling belakang itu yang pakai kerudung apa ya? Warnanya apa itu namanya? Yang kekinian warnanya itu seperti Bu Nur itu. Sampai ibu usianya berapa? Ya. Berapa? 33. Ada lagi yang di bawahnya? 29. Luar biasa. Tepuk tangan ibu-ibu semuanya. Ibu berapa? 28. Ada lagi yang paling unyu-unyu? Mana? 31. Ada lagi yang di bawahnya? 29. 33. 28 ya. Nah, 28. Saya kalau ngaji di Aisyah, kalau ngaji di Ukhuwah Islamiyah itu ya betul, ternyata saya tuh 44 tahun yang paling muda Bu. Ya, gitu. Nah, luar biasa Ibu. Semoga nanti Ibu sebagai orang yang memberikan semangat untuk yang lainnya ya Bu. Jadi kalau belajar itu tidak pandang usia, itu ya Bu ya. Semuanya belajar. Insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Al-Quran ini juga akan memberikan ketenangan untuk kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu sudah bisa baca Al-Quran, sehari saja tidak membaca, maka akan mencari. Itu ya Bu. Bu, ketika saya mendirikan majelis itu, majelis untuk belajar itu tidak mudah Bu. Ya, misalkan yang pertama ikut 10, nanti akan merembet menjadi 5, gitu ya Bu. Nanti lama-kelamaan di dalam kesulitan itu nanti semakin sedikit. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi man dalla ala khairin kafa'ilihi. Barang siapa yang mengajak ke dalam kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama, yang lebih banyak juga ya. Nah, baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, jam berapa istri? Oh, masih ada waktu ya, masih ada waktu. Bapak Ibu, ada pertanyaan mungkin, silakan. Kalau kita belajar Al-Quran itu satu huruf menjadi berapa kebaikan? 10 kebaikan, itu ya. Contohnya alif, lam, mim, itu berapa huruf itu? 3 huruf, berarti 3 kali 10 sama dengan 30. Sekarang dicek dulu. Mari kita baca surah apa ya? Biasanya yang banyak salah itu di surah apa ya, Mus? Surah An-Nas ya. Mari kita baca surah An-Nas. Nanti ketika kegiatan pembelajaran, sebelum belajar itu biasanya ada murojaah surat-surat pendek dulu. Jadi diseliti gitu ya, Gus. Nanti kan lumayan untuk memperbaiki bacaan ketika dalam sholat. Ibu mau pakai nada apa? Mari kita baca surah An-Nas. Setunggal. Pakai ros saja ya. Ros itu bagaimana Bu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sekarang saya satu lagi Al-Ikhlas. Yang mudah-mudah aja ya Bu ya. Setunggal kali tiga, basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang kayak apa tuh? Begini kata yang Dimas. Yang kalau Dimas itu baca tidak ada yang langsung. Ya Bu, siapa tahu di antara ibu-ibu semua, saya yakin biasanya yang suka senandung-senandung gitu ya. Ada juga. Ada. Bisa nanti ya belajar seperti itu. Mau tidak belajar seperti itu? Kalau yang tadi yang saya baca itu namanya murotal, ya. Namanya murotal. Kalau murotal itu nadanya macam-macam. Yang barusan saya baca Anas, apa tadi? Al-Ros. Kemudian tadi yang awal itu saya baca Nahwan. Ada yang lagi? Bayati. Ustaz, Bayati kasih contoh dong. Ustaz Gunawan. Yang Bayati aja. Kalau Bayati itu mudah untuk lomba-lomba. Coba Us. Satu. KPO ini ada seminar. Dimsan. 1, 2, 3. Tak bikin balik kita alumni temporary tapi sekarang enggak. Coba sebentar. Terkadang kalau belajar itu kita itu kebanyakan apa namanya? Kebanyakan belajar nada. Ini nomor apa? Benar. Biar ibu-ibu itu senang begitu. Itu kori ya, kori DJ namanya Mas Fatih. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya kita apa namanya untuk bayar Kakakku yang pertama umur segini lah, pinter ngaji nih, benar-benar sampai juara loh dia. Bisa suruh belajar gimana belajar belajar dulu. Kakakku pinter bener itu kayak jabatan DPA. Sambil disamping ibu Bapak. Jadi dipun jadi penunjuk disamping enggak apa-apa. Bismillah, baca doa no. Baca doa enggak?
تؤذنوا بهذا الحديث أسفا صدق الله العظيم. Yang dibaca ini juga perlu proses, Bu. Tidak langsung bisa laras, Ustaz. Nah, itu surat apa namanya? Surat Al-Kahfi ya, Bu. Nah, itu surat Al-Kahfi. Sekarang Ibu mendengar seperti itu. Suatu saat nanti Ibu akan lebih dari itu. Setuju? Setuju. Amin. Amin. Mana semangatmu? Ini semangatku. Keren-keren. Nah, begitu usia berdua. Kalau semangat harus selalu Udah. Selamat menjalankan aktivitas yang paling mulia di mata Allah, di mana Ibu berniat untuk membunyikan Al-Quran di puasa. Semoga apa yang menjadi hajat pada malam ini Allah memberikan keberkahan, dan untuk TPA-nya juga insya Allah sudah hidup ya. Sudah hidup, insya Allah sebentar lagi ada lomba. Nah, mohon dukungannya dari bapak semuanya. Sebentar lagi di kawasan ada lomba festival anak soleh. Ibu, kemarin Ibu bilang ada lomba senam bangkit. Kira-kira banyak nggak yang ikut? Enggak ada. Enggak ikut. Yang kalau dari kelas apa ikut? Enggak. Nah, terus yang diskus telepon tadi dari kampung mana? Jetis. Oh, Satu Jetis. paduan harus satu. Oh gitu ya. Satu paduan ya. Satu paduan. Rame kok Bu? Rame ya? Terus setelah senam itu ada jatilan kan? Rame ya? Rame. Itu ya Bu. Nah, jadi jangan kalah rumah Allah ini dengan jatilan. Gitu ya. Kalau di pasar suka ada jatilan nggak Bu? Jarang, Bu. Alhamdulillah. Di daerah saya itu kolo-kolo itu kadang-kadang gitu ya. Tetapi ya memang itu tadi, kalau misalkan orang lain bisa mensukseskan acara kebudayaan, kalau kita orang Islam kenapa tidak bisa? Bahwasannya Bu, musabaqah tilawatil Quran di kawasan ini meredup ya Bu ya. Meredup itu berarti tidak ada kekuatan. Sementara ketika ada jatilan Bu, di situ saya kemarin tanya, emang yang senang itu berapa hadiahnya Bu? Saya biasa suka kepo-kepo, saya di protes ke Kesmas gitu. Karena apa gitu ya Bu? Kasus di Prambanan Bu, ya Bu Astuti ya. Di Prambanan itu di kawasan itu kan sudah MTQ ya. Ya paling tidak mungkin menghabiskan 45 jutaan gitu ya, mungkin lebih atau kurang. Ternyata di Prambanan itu tidak ada lomba MTQ. Kenapa kok tidak ada lomba MTQ? Itu yang mengadakan dari kecamatan. Katanya uangnya habis untuk budaya. Terus kalau misalkan besok ada lagi lomba, saya yakin pertama tidak ada hadiahnya, uang pembinaannya lama-lama bubar. Tetapi budaya itu terus dibumikan tuh di daerah Banyuibo, kemudian apa seperti itu Bu. Tidak apa-apa, kita saling meramaikan di bidangnya masing-masing. Biarkan budaya itu tetap berdiri, tapi kita juga harus tetap membumikan Al-Quran. Nah, untuk itu kalau misalkan kegiatan ini akan sukses, ya akan sukses apabila di dalamnya banyak orang-orang yang mendukung. Ada gurunya yang super hebat. Gurunya harus selalu datang on time. Ya, saya itu terbiasa ibu-ibu ngaji. Yuk saya tunggu, gitu ya Bu. Seperti itu. Pernah saya di Pucung Bu, di Pucung itu kan jam 4 mulai ngaji itu. Saya rapat di Moyudan Bu. Kira-kira Moyudan Pucung berapa jam? Nah, berapa jam? Ada 1 jam ya?
Ya terkadang memang ramai. 1 jam perjalanan Ibu, sampai di sana, sampai di pojok, saya lihat tidak ada satu orang yang sudah duduk di situ. Padahal saya pontang-panting dari sana, saya ingin belajar ibu-ibu. Apa perasaan saya Ibu? Menangis saya berusaha. Ternyata tidak satu frekuensi, gitu ya Bu, antara saya meluangkan waktu dengan yang mau belajar itu tidak satu frekuensi. Saya kontak-kontak sampai di sana, Ibu ini ngaji enggak? Ternyata satu-satu, akhirnya ada 10 orang. Akhirnya dalam hal ini saya harus ceramah, saya juga. Akhirnya di situ saya mengeluarkan motivasi, mengeluarkan dalil-dalil. Bu, kalau belajar itu perlu pengorbanan. Saya berjuang dari Medan ke sini, Ibu juga harus berjuang supaya jangan sudah bermain di situ. Ayo baca doa. Dari situlah sampai sekarang, alhamdulillah sukses. Ketika jam 4 ibu-ibu sudah, Bu Ima saya sudah mulai, Bu Ima saya sudah baca Asmaul Husna, gitu ya. Nah untuk itu Ibu dalam tujuan pendidikan itu harus saling menguatkan gurunya, muridnya, takmirnya, lingkungannya juga. Nah, ketika lingkungannya mendukung, insya Allah tujuan itu akan tercapai, gitu ya. Nah, untuk itu tidak rugi. Nanti juga Ibu akan sekarang Mas kok bisa, Pak Ustadz kok bisa surat Al-Kahfi. Suatu saat nanti Ibu juga akan sampai di titik itu. Yang terpenting sabar, mengikuti proses dan istiqomah. Siap Bapak Ibu semuanya? Siap. Itu saja untuk malam ini sebagai motivasi untuk ibu semuanya. Semoga ibu sehat, ya. Dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan dalam mendidik anak-anak kita. Anak-anak kita juga itu harus perlu motivasi dari orang tuanya. Nah, sebagai motivasi itu tadi, ibu belajar, anaknya juga belajar. Nah, semoga nanti akan masuk ke dalam jannah bersama-sama. Allahumma amin. Sebagai penutup, kita berdoa sama-sama. Disimak dulu amalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-mu'alim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai Allah yang Maha Mendengar dan Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kehilangan kami. Dosa kami begitu banyak ya Allah. Kami hamba yang tidak pandai bersyukur nikmat-Mu ya Allah. Pada malam ini kami berniat ingin belajar Al-Quran, mudahkan ya Allah. Bimbing kami untuk menjadi insan yang baik ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dalam mencari ilmu ya Allah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayah kama nawwarta qulubana samsika badan bi rahmatika ya arhamar. Berikanlah kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Berikanlah kepada anak cucu kami keturunan yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikan mereka sebagai aset dunia dan akhirat kami ya Allah. Terima kasih atas anugerah yang Engkau berikan kepada kami hingga malam ini kami bisa berkumpul di tempat ini dengan penuh dengan keberkahan ya Allah. Bimbing kami untuk menjadi hamba yang baik ya Allah. Panjangkanlah umur kami ya Allah. Mudahkanlah atas semua urusan kami ya Allah. Allahumma hasil maqasidana waqdi hawajana waqsir a'malana wa habibna linnasir ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana
وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mari kita tutup dengan senandung Al-Quran. Ibu bapak bisa ya? Gimana senandungnya? Allahumma hamna fil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga Allah memberikan kemudahan atas segala hajat-hajat kita dan Allah memberikan kesehatan yang paripurna pada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasih kepada Ibu Imah yang sudah memberikan motivasinya buat kita semuanya dalam kita akan memulai begitu. Dimulai dari nol, kalau dari SPBU. SPBU. Tapi insya nanti semuanya kalau untuk bilang dimulai dari nol pun tidak masalah begitu. Tadi sudah disampaikan bukan hasilnya yang diberi oleh Allah, tapi apa prosesnya, proses belajar kita. Di dalam hadis riwayat Bukhari itu disebutkan bahwa orang yang belajar Al-Quran dengan terbata-bata itu apa Bu? Oh, bahasanya Jawa gak legu jadi Mbak Andi. Gak legu bener terbata-bata itu botol gitu. Gak legu malah Al-Quran belajar Al-Quran susah payah belajar Al-Quran itu pahalanya lebih dari orang yang pintar malah. Pahalanya dapat 2 pahala. Pahalanya kamu boleh bersusah payah dan pahala untuk belajar. Jadi alhamdulillah orang ngopo aku gak berkurang mau bahkan ya mau kayak ini bang sampeyan mau nek anu ibu kali sing nom-nom bisa lancar banget kok Mbak. Apa lah aku makan loro sampai siji lho mau ibu nggih. Baik ibu semuanya, untuk yang selanjutnya caranya adalah launching untuk launchingnya apa tuh bahasanya pembukaan gitu nggih. Untuk kita akan membuka TPA ibu-ibu mengenal jadi Bu Mas ada Nama berikan nama kan Bu Mas jadi kenapa nama itu Bu Mas Apa ya? Arab apa Indonesia? misalnya mana Bu Arab. sing gampang itu diri-diri sing bahasa yang mudah diingat, yang mudah diingat aja. bahasa Indonesia kayak ini Mas apa ya Mas bisa membawa ini dulu kan Mas yang misalnya untuk pondasi Karena ibu-ibu ya, karena bapak, saya kan ada dunia mata, wakil mata ibadah, animal atau soleh. Dunia itu adalah perhiasan, sebaiknya perhiasan adalah wanita yang soleh. Jadi saya lebih sedikit mungkin sumbangsi, tapi minta pendapat ibu semua. Al-mar'atus solihah. Al-mar'atus solihah itu artinya apa namanya? Wanita yang soleh, yang soleh.
Tadi apa? Nurul cahaya surga. Coba angkat tangan yang banyak. Nurul cahaya surga. Mana suaranya? Sudah setuju? Jetis Nurul tuh. Kayak nama masjid. Kalau ibu mungkin ada. Nurul Amal. Kalau jenis itu mesinnya Nurul Amal. Al-Badru tahu? Cahaya surga bagus Bu. Apalagi mungkin ada ini lagi lomba diskusi 5 menit aja. Barangkali ada tiba-tiba ada wangsit gitu. Enggak? Raudatul Muttaqin, Raudatul Jannah. Terus Duratul Nafisah, Duratul Nasir. Kan katanya bahasa Indonesia. Cahaya. Oh, Bahasa Arab ya. Ya Nurul Jannah Nurul Jannah. Nurul Jannah Mustafa. Perjuangan wanita ya. Nek perjuangan wanita. Kalau nggak sini ya nggak berjuang tuh. Cahaya surga itu cantik. Cahaya surga baik itu. Cahaya surga. Bapak DKM, saya juga bingung kalau ditonton kayak gini mah juga harus istirahat, harus berburu merah, berburu hijau. Moga mungkin ada masukan nanti kita polling. Baitul Jannah, rumah surga. Baitul Jannati, sudah banyak di kawasan Baitul Jannati itu. Apalagi Alisar itu nama Alisar itu. Saya ke data TPA itu apa satu taman matanya itu berapa gitu ya itu namanya. Coba itu tadi Baitul Jannah, rumah surga. Yang lainnya dari RT ada satu, ada yang paling banyak tadi mana ya? Yo Baitul Jannah boleh. Raudatul Jannah. Raudatul taman surga atau taman surga. Mau cahaya surga atau mau taman? Taman itu taman adalah tempat untuk gitu ya. Taman surga, cahaya surga. Mau yang mana? Cahaya surga. Cahaya ya, Nurul Jannah. Itu baru saya setuju nonton. Mau diingatkan dulu atau langsung? Sekarang saya cek dulu ya Bu. Dari sekian tadi masukan, siapa yang memilih apa tadi? Baitul Jannah. Oh sepi? Ibu. Ya, siapa yang memilih? Ini wajib ibu yang memilih. Memilih, gitu ya, karena milik ibu-ibu. Kemudian cahaya surga. Kayaknya sudah mewakili deh. Cahaya surga, alhamdulillah. Terima kasih Bu Mas. Sudah kalau pakai bahasa Indonesia kita oh ya. Kalau salah satu fadilah tokoh utama kita belajar agama ada besok memberikan penerangan kita di alam barzah gitu ya. Jadi dari cahaya. Baik untuk selanjutnya adalah pembukaan. Nanti akan diberikan arahan terkait pendaftaran dan harinya kapan akan kita sepakati bersama. Monggo dumateng Ibu Tuti selaku koordinator TPA ibu-ibu kami persilakan ini pucuknya gentena. Kabar sih Pak. Bisa minum masuk kerat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang disampaikan tadi ya Ibu, di sini semuanya kita belajar, termasuk saya. Saya Indah, Bu Isti, ada Bu Tati, Bu Haryanti, Bu Pur, Bu Ning, Bu Arifah gitu ya. Itu kita hanya mendampingi, tapi sesungguhnya kita sama-sama belajar dari awal. Nah, monggo sebelum kita nanti menapak selanjutnya gitu, untuk waktunya, waktu pendaftaran, waktu pendaftaran
DKM nanti mau fasilitasi memberikan format pendaftarannya. Jadi nanti bisa misalnya besok malam Selasa, kita ketemunya setiap malam Selasa ya Bu. Tidak apa-apa ya kalau misalnya nanti di malam Selasa itu nanti mendaftar untuk mengikuti ini, walaupun ada teman-teman Bu Dimas ada yang malam Jumat itu ibu-ibu sepuh ya, tidak menutup kemungkinan monggo nanti kita sama-sama belajar dari awal. Nanti yang malam Jumat ya nanti masih ketemu dengan saya, nanti yang untuk bersama-sama dengan anak-anak muda biar kita terlihat muda Mbak Puji, nanti kita belajar sama anak-anak muda juga ini ya, untuk membetulkan semuanya. Kalau kemarin sama Bu Tuti kan hanya seramangan, insya Allah nanti ada guru kita, ada Ustaz Dapur ini yang sudah mengaku di Segaran, ada Ustaz SD yang sudah di mana? Ringin Sari ya Mbak Esti ya, Randu Gunting, ada beliau-beliau, saya nanti juga ikut belajar. Moga nanti bisa mendaftarkan di tempatnya bisa di Istiqomah ini bisa, di tempatnya Mbak Arianti bisa, di tempatnya Bu Tati dan Bu Indah bisa, di tempatnya Bu Tuti juga bisa. Nanti waktunya atau lewat WA juga bisa. Kalau yang pengurus Anissa Unaya Mbak Nur ya, ini lebih mudahnya nanti ke Mbak Nur ya, karena kebanyakan ini masuk buat Anissa Unada ya. Yang tidak punya WA kayak Simbah-simbah benar-benar tidak langsung kalian Mbak Nur. Maka nanti belajar bersama-sama untuk memulainya. Insya Allah itu nanti seperti yang disampaikan beliau Ustaz Iman tadi, bahwa tidak usah dipikirkan nanti hasilnya seperti apa, tapi kita nikmati prosesnya. Proses itulah yang dari huruf ke huruf itulah yang akan memberikan keberkahan, sehingga kalau toh nanti sampai kita dipanggil Allah kok belum bisa membaca Al-Quran, proses itu yang sudah dinilai Allah sebagai jerih payah kita, dan bukan berarti ketika kita belum bisa membaca Al-Quran terus nanti Al-Quran itu tidak bisa memberikan syafaat dan menemani kita di alam kubur. Bukan seperti itu, tetapi ikhtiar kita yang maksimal itulah yang dinilai oleh Allah, dan keistiqomahan kita, keistimewaan kita itu yang nanti akan dinilai Allah. Jadi buatan saya isi nggih, sing misalnya aku ya urung bahasa iso ya nuruti sami. Kalau nggih dari sadar belajar bersama-sama. Buatan saya isi kata kita di salah satunya adalah menghilangkan rasa malu. Mari belajar bersama-sama. Aku tulis nom iso iso enggak apa-apa. Jadi ketika kita nggak bisa berusaha, itu nilai plus di hadapan Allah. Tetapi kalau belum bisa, tapi kita malu terus nggak berusaha, maka nanti pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Kenapa kami tidak mau berusaha? Sedangkan DKM sudah memfasilitasi, sudah membuka lebar-lebar kesempatan untuk berusaha. Atau jadi ibu jadi nanti bisa mendaftar di Mbak Nur. Maka yang mau ikut nanti lebih luasannya ke Mbak Nur sebagai sekretaris Anissa Unaya. Maka nanti juga kita rembuk bersama-sama maunya hari apa, waktunya mau hari apa Ibu kira-kira. Nanti kalau sudah daftar itu biar nggak tempuk. Kita malam Selasa sudah ada kajian rutin. Nah makanya malam Jumat sudah ada mbok-mbok ya. Monggo mau dimasukkan ke malam apa? Malam apa? Malam apa Ibu? Malam Sabtu? Malam Minggu? Oke, nah malam Minggu jadilah terbanyak. Seminggu. Mi mau tanya Mi, seminggu berapa kali Mi? Seminggu berapa kali Ibu? Sekali dulu ya, jangan kita 3 kali nanti terus ping telu main cepet iso matamu. Nanti terus ini malam Selasa ngaji, malam Minggu ngaji, malam Jumat ngaji. Alhamdulillah Diberi kesehatan. masih dikasih kesehatan buat menuntut ilmu. Ya Bu, nek kula tuh sing ketia dosa
Itu tadi ibu semuanya untuk waktu sudah kita sepakati malam mahar atau malam minggu. Kemudian untuk pendaftaran yang lebih luasa waktunya mungkin karena kalau Gusti, Ibu, saya bukan itu kan memang sering di wanita luar, sehingga nanti kalau paling ketemunya malam udah malam di rumah biasanya. Mungkin nanti dengan bahasa saja yang lebih dulu biar lebih bisa bebas ketemunya gitu dengan Mbak Nur nanti. Moga ibu-ibu yang ada di sini semuanya bisa dekat kurang, bisa saling jawil. Tadi Bu Imas tadi kok barang siapa yang mengajak untuk berbuat kebaikan gitu ya, nanti akan juga mendapatkan kebaikan tanpa mengurangi gitu ya, tanpa mengurangi pahala orang yang kita ajak gitu. Sehingga ayo mungkin melu nabung pola saiki kabeh kesane taman kawat-kawat gitu gimana jadi nggak ada yang kemudian lebih pintar lebih ini nggak, semuanya kita sedang belajar gitu ya ibu-ibu semuanya. Insya Allah nanti diberikan kemudahan, diberikan keistiqomahan sehingga nanti ada aku pengennya sesuk pasal bisa maca Al-Quran ya Mbak Enda gitu. Bismillah, yang penting nanti harus tekun untuk belajar dan sabar. Ini ya sabar. Pertama niatkan karena Allah. Nepon niatkan kalau Gustawa itu iso mesti tidak gitu ya. Kemudian nanti sabar, telaten. Kapanpun nanti diberikan oleh Allah bisa baca Al-Quran atau tidak, sampai umur kita sampai atau tidak itu bukan sah pengganti. Pokoknya aku pengen sinau Al-Quran sebelum kita dipanggil oleh Allah. Itu kan ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan malam ini juga kita diberikan oleh Allah keberkahan sehingga keluar dari masjid ini nanti semangat untuk belajar Al-Quran terus tertanam dalam hati kita. Allah tetap meluruskan niat kita sehingga nanti akan menjadi cita-cita kita semuanya. Pak Ketua DKI itu pengen punya cita-cita Bu, perasaan itu semuanya bisa tuntas baca Al-Qurannya. Amin. Ibu-ibu pun dimulai Pak Toro, mungkin PR Pak Toro dan bapak-bapak adalah PPA bapak. Jadi kata dia baik ibu semuanya sudah jam 10 kurang 11 menit. Marilah kita akhiri pengajian kita dalam acara pembukaan PPA malam hari ini dengan mengucapkan syukur kepada Allah. Kita sama-sama baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa